Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, malam hari ini rapat panitia kurban di Masjid Al-Mubarakah sedang persiapan untuk dimulai. Siap. Padi kau turun bawa ikonnya kau, bawa kamera besarnya kau. Tukang sorot kita sorot. Aduh Pak Ahmad. Yang punya masker tak usah. Yang punya masker. Tidak usah itu mete itu. Masuk ke meja. Tidak usah. Kalau lihat, bukan mate. Kita dah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bapak Ketua Panitia, Pengurus Masjid dan Bapak-bapak serta saudara-saudara panitia kurban Masjid Al-Mubarakah 1441 Hijriah. Tepatnya sekarang tanggal 3 Zulhijjah bertepatan dengan 24 Juli 2020 Masehi. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara persiapan kurban Masjid Al-Mubarakah Pinang Mas yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2020. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua kata sambutan dari Bapak Takmir Masjid, ketiga pengarahan dari Ketua Panitia, keempat lain-lain, dan kelima doa atau penutup. Baiklah, untuk lebih afdalnya dan lebih subhanahu wa ta'ala, malah kita buka acara malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Ilayatul Mustafa dan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Takmir Masjid kepada Bapak Ahmad Yamin Esa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ketua Panitia Kurban beserta segenap anggotanya yang kami hormati, sekretaris, bendahara, jamaah Masjid Al-Mubarakah yang sempat hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Pada malam hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di mana pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberinya kesehatan, diberinya kesempatan untuk hadir pada malam hari ini, terutama tentu kita melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Semoga pelaksanaan sholat yang telah kita kerjakan tadi mendapat imbalan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Semoga senantiasa kita selalu berpegang kepada sunnahnya dan ajarannya ini membawa kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara remaja masjid yang kami hormati, malam hari ini kita melaksanakan rapat panitia kurban. Sebagaimana kita ketahui bahwa korban ini adalah taqarrub ilallah. Oh remaja, diam dulu remaja masjid. Remaja itu diam dulu. Pengorbanan korban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata ada yang niatnya itu belum begitu ikhlas, belum begitu bersih karena tetangga, karena didatangi oleh mayat tiap minggu misalkan, terus membayar kurban, itu cobalah niatnya itu kita sempurnakan, karena kurban ini adalah perbuatan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi khotib menjelaskan kepada jamaah bahwa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai kepada tanggal 10 Zulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berlipat ganda kepada kita. Lantas sahabat bertanya kepada Nabi, apakah orang sabilillah itu tidak lebih baik daripada pelaksanaan ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah? Nabi Muhammad mengatakan tidak lebih baik, masih lebih baik pelaksanaan ibadah dilaksanakan oleh kita sebagai umatnya pada awal bulan Zulhijjah ini. Terkecuali yang bisa mengalahkan pahalanya yaitu apabila orang berperang melawan kafir sehingga dia berperang dengan jiwa, raganya dan hartanya dibawa untuk perang dan dia terbunuh, pulang tinggal nama, dia mati syahid. Itu saja yang bisa mengalahkan pelaksanaan ibadah kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah ini. Puncaknya itu adalah pelaksanaan ibadah kurban ini. Maka kalau niatnya kurang dibersihkan niat kurban ini, maka rugilah kita. Sebab tahun ini berapa mayat? 1 juta. Oh 2. Tidak per orangnya? 2 juta. Astagfirullah. 2 juta. 2.250.000. Jadi kami yang pensiun ini rasanya astagfirullahaladzim, 2.250.000 per orang. Jadi andai kata niatnya itu terbetik karena maete itu datang setiap minggu untuk nagih piutang kurban ini, maka jadilah dia karena niat itu. Kalau niat itu karena itu ya terlunasilah. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya itu kesal dengan mayat tiap minggu datang, maka terkumpul duit 2.250.000 ini, selesailah menutupi malu dengan mayat.
Juga sebaliknya, andai kata niatnya itu kena malu dengan tetangga. Masa kita ini sama-sama sering ke masjid dengan tetangga ini, terus tetangga berkorban kita tidak. Kalau niatnya seperti itu juga sudah terpenuhi, sudah terkabul niat itu, sampai kita ke bulan Ramadan, bulan Zulhijjah ini, sehingga kita tidak malu lagi dengan tetangga kalau niatnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu berkorban ini adalah lillahi ta'ala, niatnya itu karena Allah ta'ala. Kemudian jangan lagi berprinsip bahwa tahun ini bapaknya berkorban, tahun depan aku kudai kejak orang rumah, tahun kemarin kamu, tahun ini aku kudai. Jadi seolah-olah siapa yang atas nama itu, itulah yang mendapat pahalanya. Tidak seperti itu. Dia berbeda dengan zakat fitrah. Kalau fitrah itu per jiwa. Kalau kita fitrah, anak kita tidak, berdosalah kita karena anak tidak difitrai. Tetapi kalau kurban ini, kepala rumah tangga, pimpinan rumah tangga atas nama dia yang berkorban, sehingga keluarga yang ditanggungnya kebahagiaan pahalanya. Sebab zaman Nabi pernah memotong 2 ekor kambing. Satu korban untuk dirinya sendiri, satu korban untuk umatnya. Pernah orang iuran di sekolah untuk motong korban. Nah, jangan khawatir itu, dia tetap pahalanya dapat kebahagiaan. Jadi minta maaf ini agak cerita dulu nih sambutan ini, sebab jarang kita ngumpul ini nih. Jarang ketemu dengan Mayete nih. Jadi kita doakan Mayete nih, alhamdulillah sampai lagi lebaran kali ini. Kita doakan lebaran tahun depan sampai juga dia ini. Ya, amin ya. Nah, itu masalah korban ini. Jadi jangan khawatir kalau kepala keluarganya berkorban, insya Allah yang ditanggung oleh kepala keluarga ini dia mendapat pahala dari korban ini. Nah, ini masalah korban. Kemudian dulu, sekarang tidak lagi. Kalau dulu masih ada yang ngomel, masih ada yang berceloteh tentang kurban ini. Ngapa kami ini berkorban tapi dapat glonyer-glonyernya kantong asoy? Ngapa kami yang berkorban dapat tulang-tulangnya, sementara yang tidak berkorban dapat 2 kilo dan lain sebagainya. Ini namanya kita itu masih belum ikhlas. Sebab begini, antara masjid dengan panitia korban ini berbeda ya, berbeda. Jadi masjid ini, takmir masjid ini segalanya. Jadi ya zakat fitrahnya, ya kegiatan bulan puasanya, ya khotibnya, termasuklah masalah korban ini. Jadi kami nyampaikan ini karena sekaligus memberi pengertian kepada panitia korban. Jadi agar jangan lagi ada yang ngomel kalau tidak sesuai dengan pemberian. Sebab malam hari ini kepanitiaan itu sudah pas dibagi orang-orangnya. Kemudian pembagian itu berdasarkan musyawarah nanti. Berapa kilo daging secara keseluruhannya, berapa harus dibagi. Terus nanti mungkin 8 on, mungkin 9 on pembagian itu, maka itu dimusyawarahkan sudah klop bahwa yang dibagikan 9 on atau 8 on itu adalah dagingnya. Ada tulang-tulangnya, ya kelebihan jengkunya sebuah misalkan, jangan pula sampai ngomel. Nah, itu yang bagi yang berkorban. Sekarang bagi panitia yang bekerja ini, panitia ini bekerja. Artinya jangan sampai nanti pekerjaan itu minta upah. Minta upah itu minta maaf. Kadang-kadang begitu dipotong, yang didulukan kalau sapinya ini lanang, lanang kalau sapi yang dikorbankan itu terlebih dahulu dipotongnya buahnya. Terus cari kantong asal kecil. Buahnya ini udah masuk duluan ke dalam kantong. Dah. Lantas kericil-kericil ada anak di belakang.
Nah, tolong bawa ini, lempar ke belakang. Itu dulu, itu peristiwa dulu itu. Itu untuk tahun ini kalau bisa jangan lagi yang seperti itu. Jika perlu anu-anunya itu dibagi, termasuk kulitnya itu nanti. Jadi nanti kita musyawarahkan setelah pemotongan itu, atau malam ini kita musyawarahkan bagaimana bentuk kulitnya itu. Yang jelas tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijual belikan kulitnya. Jadi nanti apa dikeping-kepingi atau siapa yang minta dikasih dan lain sebagainya, itu cara pembagiannya, ya. Itu masalah kulitnya nanti. Kemudian apalagi itu? Nah, masalah pekerja panitia tadi, jangan minta upah. Artinya jangan mentang-mentang bekerja, pembagian sudah diberi satu bungkus, satu kantong kresek untuk setiap orang. Karena kami bekerja, mintalah isi dalamnya itu kasih dengan kami, karena kami ini payah dan lain sebagainya. Nah, kalau berkata seperti itu berarti upah. Jadi kita bukan upahan, tidak boleh upahan, harus lillahi ta'ala. Tahun ini kita belum sempat kerja, belum sempat berkorban, tapi kita jadi panitia. Insya Allah kepanitiaan kita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semoga kita semakin hari semakin dewasa mensikapi ibadah kepada Allah ini, ya, ibadah kepada Allah ini. Kemudian ada yang belum termasuk kepanitiaan mungkin tahun ini, bukan berarti dipilih-pilih. Kenapa saya tidak dimasukkan, si A masuk, sedangkan biasanya setiap tahun aku ini masuk dan lain sebagainya. Ini nih bekerja bercelepotan, tangan itu berdarah-darah, kadang-kadang pegang kotorannya dan lain sebagainya. Tidak usah berkecil hati, asalkan kita panjang umur, insya Allah tahun depan oleh panitia, oleh ketua panitia dimasukkan kita itu sebagai panitia, termasuk panitia dalam bekerja tentang korban ini. Kemudian yang lain-lain nanti akan disampaikan oleh ketua panitia tentang pembagiannya, berapa jumlah sapinya dan lain sebagainya. Kemudian kami sebagai takmir masjid mengucapkan, pertama kali kami ucapkan, semakin hari kita ini alhamdulillah oleh Allah SWT diberi hidayah. Sebab ada satu zuhur, saya lupa tanggalnya itu, tanggal berapa, zuhur kapan itu. Itu kayaknya seperti sholat Jumat sampai 3 saf. Zuhur sampai 3 saf. Alhamdulillah. Artinya sudah peningkatan kesadaran kita, ini sudah ada. Ini juga merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga jangan gara-gara mendekati korban kita rajin ke masjid, tidak seperti itu. Beda dia itu. Korban dengan pergi ke masjid itu beda. Sebab kita yang laki-laki ini sholatnya di masjid. Nah, oleh sebab itu, cobalah kalau andai kata kita selalu sholat di masjid, andai kata kita pergi kemana-mana saja, atau apakah kita penataran, apakah itu kita itu ada pekerjaan di luar Bengkulu ini, tatkala kita nginap di suatu tempat terdengar suara azan, rasa-rasa terpanggil kita itu untuk datang ke tempat azan itu. Nah, itu karena kita terbiasa ke masjid. Tapi kalau kita tidak biasa ke masjid, itu cuek saja suara-suara azan. Mengenai soal azan, sore hari ini gempar kita azan. Baru kali ini terjadi lagu lenong. Lagu apa itu? Campur jengkleng. Oh, campur jengkling. Lagu campur jengkling. Nah, ini kepiawaian Mulyadi membawakan lagu azannya seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya boleh saja lagu itu, tetapi cukuplah sore tadi saja melaksanakannya. Sebab dikhawatirkan begini, kalau terus-menerus nanti ada yang lagu dangdut, ada azannya dengan lagu dangdut. Kita kalau seperti itu viral nanti di masjid kita ini. Kalau dengar azan lagu dangdut kepinang mas. Nah, itu ya. Kemudian azan ini kita ini didengar sampai jauh.
Oleh sebab itu perbaiki apa namanya lapas azan itu, perbaiki. Sebab kita kedengaran sampai jauh. Hayya 'alal falah. Itu hak kecil kan? Hayya 'alal falah. Itu hak kecil. Jadi hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Shalah itu hak besar. Jadi dengan walaupun apa namanya lagunya kurang begitu pas, kalau bacaannya itu betul, orang dari jauh itu menilai bahwa kita itu punya pengajian malam minggu, Tapi lagunya bagus, bacaannya salah, jadi seolah-olah kita itu tidak belajar. Nah, oleh sebab itu, andai kata ada yang mengasih tahu bahwa azannya itu seperti itu, jangan tersinggung. Sebab itu adalah perbaikan, ya, itu perbaikan. Nah, oleh sebab itu kita semakin hari semakin mencari yang lebih baik, lebih dekatkan diri kepada Allah. Terus kita bacaan-bacaan kita, datanglah malam minggu kita ada pengajian Al-Quran, cobalah minta simak Fatihahnya itu dengan guru kita yang mengajarkan Al-Quran di sini. Semoga semakin hari semakin ada perubahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu saja pesan dari takmir masjid. Jadi semoga kita di antara kita semakin hari semakin akrab, semakin enak kita sholat di masjid ini. Sebab ini ada ketahuan satu, ini jamaah kita ini. Ada jamaah kita ini lari dari tempat ini. Tadi saya sholat Jumat, dia nyandang sejadah, pakai motor, tapi bukan ke masjid ini. Bukan pula dia itu mengisi khutbah, bukan menjadi khotib, bukan. Saya tanya, mau kemana? Saya tanya dengan yang lain, memang dia sudah setiap sore sholatnya ke sana. Jadi zuhur juga ke sana. Nah, yang seperti ini ada apa kira-kira? Apakah tidak sesuai dengan imamnya, atau tidak sesuai dengan teman-teman yang di sini, sehingga ada hengkang dari sini kan? Nah, silakan kita beribadah itu di mana saja. Dikhawatirkan nanti dia membawa angin-angin yang kurang sedap. Misalkan dia pindah tempat sholatnya ke An-Nisa, misal. Di sana ditanya oleh An-Nisa, biasanya di masjid situ, kenapa sholat di sini? Oh, macam-macam lah. Di situ harus pakai syarat, pakai masker. Masuk masjid di situ harus cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi dikhawatirkan penyampaian yang tidak ke tempat lain. Nah oleh sebab itu kita semua cobalah, andai kata ada yang kurang sesuai, kita sampaikan kepada siapa di masjid ini, supaya kita itu adem, enak, jadi bersahabat, akrab kita di masjid ini, ya. Demikianlah, semoga Allah senantiasa memberi kita petunjuk dan hidayah dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Ahmad Demesra. Semoga dengan apa yang disampaikan beliau bisa menjadikan kita panitia selalu kompak, termasuk jamaah di Masjid Al-Mubarakah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua Takmir. Dan ketiga yaitu pengarahan atau mekanisme tentang penyelenggaraan korban kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Suparti, Sarjana Ekonomi, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya terima kasih kepada bapak-bapak dan Resma
Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua sampai saat ini masih diberikan rahmat, hidayah dan kesehatan terutama, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka memenuhi undangan panitia Kurban 1441 Hijriah. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Resma seluruhnya yang telah menghadiri. Sebenarnya undangan ini yang disebar kalau nggak salah 110 undangan yang tercantum menjadi panitia. Tapi ini baru sekitar 50% yang hadir. Sebenarnya perlu kita pertanyakan, karena tiap tahun kalau mengadakan rapat ini mau musyawarah tentang korban belum pernah full hadir 100%, apalagi kesemuanya. Padahal saya pikir di sini semua orang dalam, nggak ada orang luar Pinang Mas, orang dalam semua. Dan insya Allah doa jamaah Masjid Al Mubarakah. Tapi ternyata masih seperti ini juga. Ini 50% yang hadir ini, karena sekitar 50 sampai 60 ini. Maka apakah kita boleh dikatakan korum? Tapi ini bukan untuk menentukan sesuatu. Cuman masalahnya nanti kalau pas pelaksanaan itu yang hadir lebih dari yang datang diundang ini maupun yang sebagai panitia. Itu yang saya agak heran gitu loh. Bahkan kalau biasanya saya bentuk ini satu kelompok 7 orang kalau tahun kemarin, dan itu masih ditambah untuk pengumpulan kaki sendiri, kulit sendiri, kepala sendiri, perut sendiri. Maka dari itu saya evaluasi tiap tahun kurang efektif. Tiap tahun saya evaluasi itu kurang efektif. Seperti kulit sebenarnya kan sudah dikumpulkan kan, tapi masih juga kalau pas selesai mau dibagi untuk panitia pun sudah lengit, entah 1 entah 2, tidak cukup lagi. Seperti kaki juga macam itu, masih kurang juga. Maka untuk sekarang, untuk tahun ini insya Allah kita rubah. Panitia satu kelompok cukup 1 atau 6 orang, dan ditambah 1 orang khusus untuk bertanggung jawab tentang perut. Jadi ini ada 6 orang, dan perutnya itu ada orang 13. Jadi tiap satu sapi nanti ada yang tanggung jawab 1 perut. Karena apa? Karena banyak laporan ibu-ibu kok nggak pernah jeruan, nggak pernah dapat. Jadi saya sendiri juga nggak tahu. Tiap saya tanya, tolong dibagi, ternyata ya Mbak Pak nggak ada Pak perut ini. Lah kemana gitu loh. Saya jadi bingung loh. Saya sendiri tidak pernah ini ngawasi tukang perut juga, karena dibawa ke sawit. Maka untuk tahun ini marilah kita sama-sama kita perbaiki. Jangan sampai peserta maupun masyarakat itu banyak yang tanya. Jadi untuk teknisnya nanti satu kelompok itu 6 orang, semuanya di situ, kepala di situ, kaki di situ, kulit di situ. Karena apa? Karena nanti kan ini kaki, kulit, Jawa ini kan untuk ya boleh katakan untuk panitia aja. Jadi siapa yang mau kaki, mau kulit ya dibagi aja kulitnya itu nanti. Jadi jangan sampai nanti ada yang mau kaki ternyata padahal di panitia kelompok itu nggak dapat. Nah, maka kami rubah untuk ini jadi 7 orang ini tanggung jawab
satu sapi ini. Ya, yang belah pala, yang mau kaki, yang berat di situ. Jadi bisa kita cek nanti. Dan insya Allah nanti akan disusun, dikasih nomor kelompoknya itu sudah dibuatkan. Ini satu kelompok 1 sampai 13. Jadi nanti dipasang merek kelompok sapi 1 sampai 13. Karena juga sekarang kan masih musim COVID, jadi jangan sampai berdesakan juga. Insya Allah sudah dibagi kanan kiri itu juga cukup 13. Dan nanti kita sama-sama tanggung jawab. Jangan sampai yang penonton pun masuk. Karena seperti kemarin juga kalau memang panitia nggak cukup ya nanti inilah. Karena jangan sampai ada yang kita bawa dari saudara kita dari luar, padahal sudah cukup. Jadwal sudah cukup, tapi mau dimasukkan. Udahlah, adik saya ikut sekali. Ada tahun kemarin itu saya nggak bisa, nanti ganti adik saya dari luar Pinang Mas. Oke, ternyata pas pelaksanaan dia datang, adiknya datang. Jadi saya jangan sampai ini ya, kan nggak enak. Dan maaf, ini mungkin nggak, yang tahun kemarin nggak masuk, itu mohon maklumi karena apa, nanti dijelaskan aja sama kawan atau tetangga kok saya nggak masuk. Kalau kemarin itu kan sampai 26, sampai 25, sampai 20. Nah, sekarang cuma 13. Kalau dimasukkan semua nanti habis untuk panitia. Maka saya rubah itu 6 sampai jam 7 itu insya Allah sudah cukup 111 panitia ini. Ini secara pembentukannya ya. Untuk teknisnya mungkin seperti biasa. Karena insya Allah ini juga satu kelompok ini sudah kita bagi-bagi, mana yang senior, mana yang masih mungkin bergabung atau belajar. Jadi nanti yang sebagai koordinator ini insya Allah sudah saya pilih yang senior-seniornya di sini. Jadi yang ngatur nanti tanggung jawab itu insya Allah kalau nanti kompak 6 orang itu insya Allah motong itu sampai insya Allah 2 jam selesai. Yang sudah biasa itu selesai. Kuncinya nanti semua panitia bawa alat pisau. Semua bawa itu. Bawa timbangan satu kelompok minimal satu aja jadilah. Nanti makanya yang kelompok itu berbuk siapa yang ada timbangan bawa timbangan dan bawa pisau dan bawa kalau ada yang bawa kampak itu setiap kelompok kalau bisa ada untuk belah kepala. Karena seperti biasanya kepala itu cuma satu kelompok 1 orang, nanti juga pas ambil kepala bagi masukkan, sudah daging dimasukkan ke asoi, tambah tulang ternyata enggak ada lagi. Nah, jadi jangan sampai seperti itu lagi. Untuk tahun ini insya Allah kita amanah, kita perbaiki. Jika orangnya sudah enggak banyak sekali, jadi insya Allah mudah dikontrol. Kita sama-sama mengontrol. Dan juga kita sampaikan untuk sapi sekarang tuh insya Allah 13 ekor sudah insya Allah sudah fit ya Mak. Sudah fit 13 karena kemarin saya baca juga di WA, cobalah jumlah sapi itu bisa diekvos, bisa dilaporkan berapa. Saya nggak berani laporkan di Jumatan pun nggak berani karena apa? Sampai minggu kemarin tuh belum cukup orangnya berapa. Pertama cuma ada 11, nah ada nambah lagi sampai 12. Nah, terakhir 12 masih sisa 4 orang. Oke, kita carikan. Nah, sekarang baru sekali 3 hari yang lalu sebenarnya fit itu. Juga mungkin sekarang juga masih banyak yang masih ada yang belum lunas gitu ya. Masih ada yang belum lunas. Maka jangan sampai tahun-tahun yang lalu, ini perlu kita sampaikan, sebenarnya kita nggak mau menyampaikan ini, tapi sudah 2 kali terjadi gitu loh. Yang dulu kurang 1 ekor sapi, karena mereka gimana ini udah kita lunasi aja, terserah. Karena sudah janji nanti habis dipotong mau bayar. Nah, jadi oke, kalau itu saya bayar duluan kan. Nah, ternyata ya silakan Mak Etek nagih lah aku bilang kan. Enggak tahu Mak Etek apa ini. Ya. Nah, yang tahun kemarin makanya itu juga.
ada masih kurang 800.000. Saya nggak mau nagih, saya pokoknya sampaikan aja nanti secara pribadi aja, sampai ada yang tersinggung aku bilang kita jaga. Ternyata sampai ke ini tidak ada bayar. Jadi ditambah-tambah ada orang nelpon dengan saya bahwa saya katanya mengambil untung 3 juta satu sapi. Saya tanya kemarin tuh sampai mata nangis-nangis itu. Maka jangan sampai ini untuk panitia ini kita ini ya. Jadi sebenarnya saya mau mundur kalau macam itu. Ya. Udahlah kalau ini nggak usah jadi. Ya, oke kalau itu. Tapi itu ada ya. Jangan sampai gitu lagi. Saya itu kasihan sama Etek kan kita doakan semua sehat terus ya. Kalau nggak sehat terus ya sudah pernah 2 tahun yang lalu ini cuma ada 5 ekor. Nah, alhamdulillah berjalan lagi sekarang ada 13. Mudah-mudahan Etek ini sehat terus. Masih orang-orang muda terus ya. Cuman karena ya kita maklumi karena sendiri ngurus sendiri ya mungkin kurang fit aja gitu. Selanjutnya karena ini nanti dipotong hari Sabtu, nanti pelaksanaan kita mulai jam 8 fit jam 8 karena kan nggak sholat dulu. Kalau sholat dulu kan nanti bisa jam 9. Kalau ini insya Allah jam 8 itu sudah dimulai. Dan insya Allah kita jam 12 itu sudah selesai kantong-kantongi. Insya Allah sudah satu kelompok itu sudah profesional semua. Walaupun mungkin masih ada yang baru, nanti dibantulah yang ini untuk pelaksanaan pemotongan itu. Nanti pemotongan kalau bisa untuk masalah perut dibuang kotorannya itu kalau bisa nggak usah keluar dari lokasi masjid. Kita nanti buat lubang aja di pinggir sendiri sudut situ sekitar 60 kali 1,5 atau kali 2 meter. Kita gotong royongnya apa kita ngupah orang aja itu untuk nanam itu. Jadi setelah dibuang itu kotoran langsung selesai sore langsung timbun aja timbun itu. Insya Allah juga jadi pupuk alpukat itu yang ini yang dia bisa buah banyak. Jadi kita bisa kontrol juga nanti insya Allah masalah air selang ada, air insya Allah ada. Nanti dari ledeng ada, dari sumur itu bisa diisi towernya, jadi bisa terkontrol. Jadi nanti untuk perut itu 1 orang tanggung jawab sapi 1, tetap sesuai dengan nomornya aja sampai nomor 13 juga sampai 13 gitu aja nanti si kontrol itu. Dan selanjutnya untuk daging untuk pembagiannya seperti biasa. Untuk peserta tetap kita kasih 2 kilo daging as sama penambahan 2 kantong. 2 kantong dengan umum ya dengan masyarakat. Jadi sudah seperti itu sudah biasa. Maka nanti tinggal amanah kita ya, kita untuk daging untuk peserta itu ya ambilkan yang as bener, yang as itu di daging tulang daging apa namanya nih? Daging paha. Oh, tepong. Daging paha atau daging di apa namanya di punggung ini lah itu yang as itu sebenarnya itu yang enggak ada yang urat ataupun gemuk, itu yang daging as itu merah semua itu. Jadi sudah 2 kilo sama 2 kantong. Untuk 2 kilo itu kalau bisa didahulukan, begitu motong-motong daging langsung ditimbangi 2 kilo untuk peserta, karena nanti bisa dibagikan dahulu karena mungkin ada yang mau doa nak dimasak, nah itu dikasihkan walaupun nanti yang 2 kantong nanti barengan dengan yang lain. Dan insya Allah untuk sapi 13 ini akan dibagi khususnya di 5 RT. Karena di Pinang Mas ada 7 RT, tapi yang di bawah di Ibnu Umar itu
2 RT. Di situ ada 5 ekor yang sekarang sudah fit, itu 5 ekor dibagi 2 RT aja. Di situ insya Allah 2 RT itu sekitar 230 kakak di situ. Nah, untuk 5 RT di sini saya kirakan sekitar 400. Nanti ditambah peserta 182 kantong dan untuk panitia 111. Jadi sekitar 700 kantong sampai 800 itu sudah ekstra. Nah, itu sudah untuk bisa keluar. Yang untuk bisa keluar ini mungkin ada proposal dari kemarin, banyak orang yang nelpon dengan saya dari daerah Lubuk sini, dari ini. Saya nggak menjanjikan. Boleh masukkan proposal, tapi saya nggak menjanjikan, nggak mau babi kupon. Saya sudah pesan sama Mak Eta sama Tamjes, jangan sekali-sekali bagi kupon umum. Karena kita antisipasi, kalau nanti sudah banyak yang datang bawa umum, dagingnya nggak ada, kita yang malu. Lebih baik memang ada yang sanak saudara kita atau yang di dusun yani, kita catat aja. Karena tiap tahun insya Allah saya sisihkan ada gitu. Jadi nanti yang proposal silakan, walaupun nanti 10 kantong, 15 kantong ada, silakan dibagi. Karena tahun yang kemarin tuh cukup lumayan. Cuman karena saya udah kecapean, jam 5:30 belum selesai, saya suruh bagi tokoh di Pinang Mas ini, ya silahkan bawa kemana. Sudah saya hitung 40 kantong, tapi cepat lagi katanya kurang. Wes oke, saya kasih lagi ya. Saya nggak tahu tanggung jawab situ aku bilang. Kalau saya nggak mau ya. Cuman kalau masih ada nih, biasanya saya sama Pak Sekretaris Pak Muharram nih, saya terjun langsung ke dusun yang cari yang masjid nggak ada korban, langsung saya tanya ke rumah-rumah di daerah pedalaman itu. Insya Allah nanti siapapun silakan ngajukan, kalau ada yang sanak saudara kita catat nanti. Jadi ada beberapa langsung malah lebih cepat lagi untuk pembaginya. Jadi jangan sampai nanti tanya-tanya kemana daging itu, karena hampir tiap tahun banyak yang ini, tapi justru dia saya kasih itulah kemana saya nggak tahu gitu loh. Oke, tanggung jawab lah. Jangan sampai kita sudah peserta tidak, panitia tidak, tapi nomor kita yang jadi sakit. Maka untuk tahun ini kami minta dengan sangat yang sudah tercatat sebagai panitia, mudah-mudahan ini amanah semua. Apa yang diminta oleh dari Pak Takmir nanti untuk pemotongan sudah lengkap ini. Nanti pokoknya semuanya dibagi. Pokoknya dari kulit, kaki, kepala, perut semua dibagi. Dia tanggung jawab pohon 6 tuh. Pokoknya 1 ekor itu tanggung jawab 6 tuh. Jangan sampai di ini lagi. Nanti karena seperti kemarin tuh ada sekitar 3 kelompok yang nggak ada perutnya, jauh kemana gitu saya kan? Kok bisa lengit tuh? Dan maaf aja, yang saya kasih tanggung jawab perut, saya kan keliling. Ternyata saya jam 10 keluar, yang tanggung jawab itu justru di luar nggak kerja, tapi pas mereka kok datang bawa gitu loh. Saya itu makanya maaf aja, jangan sampai ini yang sudah saya daftar sebagai panitia jangan lagi. Saya perlu saya sampaikan karena saya bukan cuma sekali 2 kali. Jadi maaf aja, mungkin ini yang nggak lagi saya masukkan karena itu bukan amanah. Kalau macam itu sudah kita sebenarnya kasihan, nggak ke masjid enggak kita amanah, tapi ternyata macam itu sama sekali nggak kerja karena saya keliling nyoba ini sebelum sini nggak keliling lah. Ini yang tanggung jawab koordinator, ternyata malah di luar. Tapi pas bersih tenang, apa anaknya bawa nah saya itu saya cek hilang perutnya itu. Nah jangan sampai terulang lagi gitu ya. Nanti untuk resma saya minta tidak perlu lagi ngupah untuk nunggu sapi semalam itu, nggak usah lah di ngupah lagi.
Ketika resma sudah banyak yang anak muda-muda, nanti kita sama-sama jaga di sini. Insya Allah malam Sabtu aja ya. Sapi itu diantar malam Sabtu aja, jadi nggak perlu lama-lama ini. Sabtu, jadi Sabtu pagi langsung dipotong. Jadi anak resma nanti ya kita jaga sama-sama, kita belikan kopi, belikan mie untuk sama-sama jaga di sini. Sanggup kan? Nah. Sanggup ya untuk resma, jadi jaga nanti kita sama-sama tanggung jawab sini. Jadi tanggung jawab kita sapi itu dari sapi malam itu sampai pembagian itu tanggung jawab panitia semua. Ya. Ini yang tukang potong 2 yang tidak datang. Ini apa nanti bisa apa enggak gitu, kan nggak ada yang konfirmasi ya, nggak ada yang ini, nggak ada, karena yang tukang potong ini sudah ditentukan ada 4 orang, tapi yang 2 orang ternyata nggak datang ya, apa nanti bisa apa enggak gitu. Kalau nggak bisa ya Pak Takmir itu bisa 10 dan ini potongnya. Kamu undang tidak? Undang semua 100 ini ya itu. Tidak ada konfirmasi ya. Sampainya kamar Asalkan parang Pak Buyung Insya Allah parang nanti kita siapkan. Maksudnya masing-masing bawa parang yang paling tajam, biasa dulu lah di ini. Jadi biar cepat kerjanya di ini. Nah, yang selanjutnya ini walaupun nggak penting tapi ini masalah konsumsi. Ini saya minta dengan panitia gimana, apa sudah konsumsi sudah pesan, jadi nggak perlu masak ibu-ibu. Jadi sudah dipesankan nasi bungkus sama mete. Jadi kalau cepat selesai nanti, yang penting dibagi aja, bisa dibawa balik, nggak dimakan di sini, bisa ini ya. Nasi bungkus. Nasi bungkus sama nanti kopi sama teh sama ini biar resma yang ada orang 7 itu dinyiapkan dari pagi sudah nyerbus air untuk kopi teh. Sanggup kan? Nah. Bukan gup. Sanggup. Masa air. Saya kira sudah cukup, apalagi yang belum tercover. Harganya Bisa. Iya, tinggal lagi. Ya, kita diskusi. Bentar harga sapi ini. Kan tadi sebut. Biar kalau Oh, ada satu nih usul nih kemarin, bentar, ada Ajid, itu ada Ajid. Ini beliau ngusul bagaimana kalau dibuatkan tempat jagalnya itu, beliau siap buatnya. Teknis pembuatannya kita serahkan dengan dia. Kemudian dia ngusul juga, memang itu menurut ajaran agama kita. Sapi yang lain itu tidak boleh nengok sapi kawannya yang kena sembelih itu. Sebab kemarin pernah sapi yang terakhir itu loncat-loncat, berontak-berontak sapi yang, karena dia lihat kawan yang kena potong itu. Jadi saran beliau, bagaimana kalau kita pasang terpal misalkan untuk tempat penyembelihannya khusus kan. Nah, supaya kawan-kawannya tidak nengok, kita kasih terpal transparan, tidak apa-apa, tidak jelas kan gitu. Oh gitu. Atau tidak masalah, tidak pakai terpal, sapi itu taruh situ, motongnya di sini. Ya boleh juga. Ya. Lagi tutup. Macam-macam bentuknya tuh aja. Sampai tempatnya tuh. Tempat gagalnya itu gimana? Oh, tempat pemotongan memang nggak boleh itu ya. Sapi yang belum dipotong itu nggak boleh nengok, sudah di jatuh-jatuhkan pemotongnya itu. Kemarin memang bisa nangis yang lain itu yang belum dipotong. Urutan giliran satu-satu selesai masih. Bukan apa-apa kan sih. Tidak perlu. Nanti Kita cukup satu jadi darah nanti satu tempat sekali, kayak penjelasan Pak Badi tadi kan. iya. Panjang kan. Jadi begitu selesai
Jadi buat 2 lubang aja. 2 lubang untuk pemotongan tuh jangan misah-misah. 2 lubang itulah pemotongannya. Jadi mau yang potong langsung tarik ke situ. Nanti perung robohkan di situ. Jangan sampai yang ini. Kita tuntun aja tempat apa namanya itu bilik ya, dibuat bilik. Itu pakai 4x6 aja sudah bisa dipasang itu tuh. Udah agak nengok gitu. Selesai motong diangkat ke sapi. Karena iya, insya Allah 2 lubang itu kalau agak dalam lubangnya cukup itu kan paling-paling sember ininya ya, apa darahnya itu kita sember. Jadi nggak perlu banyak buat lubang gitu nanti. Jadi cukup 2 lubang aja, bisa jarak 2 meter 3 meter. Nah, jadi bisa di situ. Nanti langsung tarik ke situ aja ininya, sapinya. Nggak bisa sempat giliran juga. Kan selesai kan? Iya. Insya Allah yang tukang potong juga sudah profesional, jadi nggak lama matinya gitu. Karena tahun kemarin ada yang 2 kali motong, saya kejut tidak. Ini sudah dipotong masih tegak lagi ininya kan? Ya, siapa yang motongnya tadi? Saya tanya siapa yang motong, nggak ada yang ngaku gitu loh ini. Lah kasihan gitu ini. Kalau memang nggak bisa ya janganlah itu motong tuh. Kan ini benar-benar terjadi kemarin tuh gitu. Jadi jangan sampai terulang lagi. Ya. Karena memang ada syaratnya tukang motong itu ada syarat rukunnya gitu loh. Jangan sampai terulang lagi gitu ini. Dan kalau boleh dikatakan kalau sampai itu sebenarnya boleh dikatakan haram dagingnya itu kalau sudah 2 kali dipotong. Cuman anggaplah kemarin tuh sebagai pelajaran aja. Sebagai pelajaran nanti yang motong yang insya Allah sudah profesional gitu nih. Karena ini sudah sama pakar-pakarnya yang potong Pak Aman Jamin, Pak Abu Bakar, Pak Simamora. Pak Simamora tadi ada tamu. Pak Subadri. Iya. Ya, Pak Buyung mengonsultasi nanti dengan Abu Bakar sama Simamora. Iya ya, Pak Simamora karena ada tamu hari ini, karena ada tamu Pak Simamora. Iya, nantinya. Ya mudah-mudahan Pak Abu Bakar juga enggak tugas di luar, insya Allah enggak nih ya. Nanti kita temui lagi Pak Abu Bakar bisa ini. Ada menyampaikan? Ada. Apa betul Terima kasih atas pengarahan dan mekanisme tentang penyelenggaraan kurban oleh Bapak Ketua Panitia Bapak Subardi. Dan perlu saya tambahkan karena kita masih berlaku COVID Pak ya. Jadi rencananya nanti per kelompok itu dibatasi dengan tali rafia ada ya. Jadi per kelompok nanti ada tulisan kelompok sapi 1, 2, 3 sampai 13 dan diminimalisir kecuali wanita yang ada di dalam. Tidak seperti kemarin orang luar bisa masuk atau anak keluarganya bisa mendekat semuanya. Jadi itu aja tambahannya. Pada Meta kami silakan. Bawa masker semua, bawa masker. Termasuk bawa masker ya karena masker. Iya. Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit dari saya. Saya minta maaf kalau misalnya minta tagihan nanti jangan singgung. Jangan singgung mohon yang meti minta duit aja. Jangan. Amo ikhlas karena Allah. Asal sehat dan dari kuma-kuma waktu. Tidak ada digaji dah. Tapi kemarin menangis kok. Kiciknya Bardi sama metek korupsi 3 juta. Astagfirullahaladzim. Sedangkan aku sapi 15 juta. Tanya kaya 15 juta. 15 juta coba kalikan. Dikatakannya kami sejak sapi 3 juta. Ya Allah Tuhan. Kemari rasanya. Maaf. 1000 kali maaf. Aku kerja karena Allah. Kami banding tiap tahun. Orang negro kalau mintanya. Dah ada kami. Oh metek. Kalau kayo lah pokoknya 3 juta coba pikir. Tapi mohon maaf, kami minta maaf. Kami ikhlas saya ke rumah mau minyaknya gratis, jalan kaki lah puluh-puluh. Tapi alhamdulillah sambutan warga baik selanjutnya. Amu senangan, mete lah makan. Wah, ya Allah senang hati yang boleh. Ditanya makan dulu, lah makan mete. Waduh, mete kan tidak ada bini di rumah. Alhamdulillah. Di samping itu, kita ketua tadi kan kita potong jam 8. Kita kumpul cepat sini di doa, kita berdoa dulu.
Ini kan ibadah nih. Suruh Pak Ahmad Yamin berdoa dulu. Dicepat ke sini. Jam 7:30 dah siap kita berdoa. Ada arahan dari Pak Ahmad Yamin Jo Subardi supaya kita tu ikhlas kerja. Ikhlas. Mudah-mudahan tahun depan bertambah lagi. Mudah-mudahan supaya Masjid Al-Mubarakah tambah berkah. Amin. Amin. Tengok jemaahnya tambah rami. Amin. Bukan tambah sepi, tambah rami. Corona lah orang, tapi masjid tambah rami. Kecil Pak Ahmad Yamin tadi lohor jarang yang seperti masjid ni. Alhamdulillah. Seperti Jumat. Lohor jarang seperti Jumat. Ini alhamdulillah. Jadi ada kesandaran iman kepada kita. Laki-laki bukan diwajibkan. Sunat muakkad datang ke masjid solat. Kadang-kadang rumah dekat. Yang bagusnya gini, Pak Ahmad Yamin diarahkan Pak Yamin. Sesudah maghrib, mari kita baca Quran di masjid. Iktikaf namanya tu. Iktikaf. Kita banyak ibadah. Apalagi nak mati besok merdeka akunya. Ini bunyongan. Mari sesudah maghrib kita dah balik lagi baca Quran siko. Biarpun dah pandai baca Quran, bisik-bisik Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Di mari. Dan juga saya minta maaf dari rumah ke rumah karena singgung atau apa, minta maaf ya. Bukan nama minta mengkasana. Tapi alhamdulillah sambutan warga senangnya. Sampai mete lah makan. Pernah enggak aku cerita dikit? Nyeberi peyek. Nyasem peyek. Bukan akun dari galak. Di Jawa tu biasa peyek apa nama tu? Galon. Galon ya, alon. Laron. Lah banyak tu. Cuba memang enak tu. Halal. Tapi ada biasa di Sumatera Barat dah biasa. Hanya peyek tu dari belalang biasanya kalau kami tu. Tiba. Wah, ajalah, amalah kenyangnya boh. Begitu baksonya, senangnya kita nerima amu sendiri. Alhamdulillah. Apalagi di RT 23 mete, mana? Alhamdulillah. Gembira boh. Dak dongnya. Mete, ngapa tak sini? Jarang terjadinya. Di samping itu saya minta maaf. Bukan memaksudkan, ikhlas karena Allah. Sekian perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maeta yang telah menyampaikan unek-uneknya selama ini, karena kemarin sempat ya Maeta menangis ya di depan kami dan Pak Bardi gara-gara ada yang memfitnah tadi. Langsung menangis tanpa sebab Maeta kemarin. Jadi untuk itu dia sudah Pak Haji Khairuddin ini sudah menyampaikan apa yang memang dia lakukan selama ini karena ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena dibayar atau mengambil uang dari peserta kurban. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain. Kepada bapak-bapak yang mau bertanya kami persilahkan. Jangan lupa timbang ya tadi bapak. Silakan Pak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya rasa bagaimana kita menyiapkan air Pak yang itu satu titik, jangan satu titik air sampai 5 teknisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari Bapak Indri mungkin akan dijawab dengan Pak Subardi. Itu mekanisme kalau kita 13 ekor sapi, sejujurnya ada 13 titik Pak ya, biar cepat selesai serempak. Silakan Pak. Oke, masalah air. Insya Allah ini kan motongnya juga mengeluarkan perut itu enggak serempak Pak sebenarnya. Enggak, mungkin 13 itu serempak. Biasanya mana yang lebih profesional cepat. Nanti kalau cepat ini cepat juga satu langsung bawa ke tempat lubang itu dibuang. Untuk air Insya Allah ini kan sudah ada berapa, ini ada kerannya itu ada 4 depan tuh, nanti dari situ. Jadi bisa nanti pasang selang. Sudah Insya Allah ada 2 yang panjang tuh selang, nanti bisa 2 aja Insya Allah sudah cukup. Karena kan
Cuma untuk nyemprot aja yang ini ya, nggak perlu ya bersihnya enggak nanti ini. Yang penting kotorannya hilang semua itu aja, nggak usah perlu bersih tapi kotorannya hilang semua gitu aja. Insya Allah nggak sama itu nggak serba itu nanti perut itu. Yang penting nanti kalau ada yang punya sorong gerobak sorong dibawa aja untuk ya kelenteng untuk ngangkut itu. Insya Allah kita buat lubang aja nanti di sudut itu agak lebar, agak panjang. Jadi muat insya Allah 13 itu sekitar, kalau 13 berarti sekitar 6 hampir 6 kubik juga isinya itu. 6 kubik, 5 kubik lah taruhlah 5 kubik. Jadi kalau 5 kubik perlu lubang itu paling tidak kalau 60 kali 2,5 insya Allah itu sudah muat itu nanti langsung ditimbun itu. Insya Allah nggak ada setengah kubik sebenarnya, satu perut itu nggak ada setengah kubik itu karena banyak kalau kubik itu. Jadi insya Allah nanti untuk air kita penuhi di tower itu asal penuh insya Allah nggak ini tercover kalau udah penuh jangan dari ini semua itu nanti dari tower itu yang bisa kencang. Dengan catatan medem nggak mati juga. Iya, makanya nanti yang itu dipenuhi juga yang di dalam itu kan 4 kubik airnya itu di dalam itu. Dia 4 kubik. Iya, dalam itu 4 kubik bisa dipakai selang juga ke sana. Dan tower itu kan 1 kubik itu jangan dimatikan aja nanti mesin air itu. Insya Allah itu ini semua. Nanti itu jangan diisi dari sumur yang bak itu, dari air ledeng aja dipakai itu, tadi dimatikan aja. Cuman kemarin siapa yang udah, jadi kalau nggak bisa dimatikan kalau yang lubang itu kan nggak ada otomatis. Kalau dia ada otomatis penuh mati sendiri gitu yang di atas tuh. Iya, jadi kurang udah ngisi lagi. Nanti udah itu aja. Cuman ya karena tangan banyak nggak tahu itu dipatahi semua itu ada ininya itu. Keran juga itu patah semua itu. Cuma karena banyak tangan kan. Jadi untuk air insya Allah kita siapkan tidak ada kendala gitu. Gimana Pak Indri? Terima kasih, kalau sudah pas. Yang lanjut Pak Syarin. Waalaikumsalam. Masih ada hubungan dengan persiapan. Pertama sekali saya mengusulkan kalau memang ada tempat kotoran, bagaimana di sampingnya kita buat seperti karang-karang dari bambu. Apa? Jadi orang yang membersihnya itu sambil tidak kena tanah ya bersih ya. Kasih lantai ya, lantainya bambu. Atau seperti air di tempatnya. Buat di dunia. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau kita mulai memikirkan inventaris untuk alat. Jadi tidak setiap saat kita minta kawan bawa masing-masing. Karena kadang-kadang ada yang punya ada yang enggak. Kalau misalnya gampang, apakah disediakan gampang gigi atau parang potong yang pelan. Tapi kalau besar mungkin boleh lagi. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarin. Yang pertama memberi masukan tentang misalkan kita mencuci si perut sapi tadi, sebaiknya atau sebaiknya dialasi bambu supaya tidak menyentuh tanah. Dan yang kedua, usul dari Pak Syarin ini, bagaimana kalau masjid intinya Pak ya, atau panitia ini sudah mempunyai alat atau kampak untuk memotong-motong. Terima kasih. Untuk masalah alas, insya Allah nanti kalau sudah ada lubang, karena kayu itu di belakang masih banyak juga itu kayu, nanti bisa dipasang, nanti kan sudah selesai pasti bisa dibalikkan lagi. Insya Allah balok-balok masih banyak di belakang tuh, jadi bisa disusun di atasnya, jadi bisa langsung di tengah, nggak di pinggir aja, nanti bisa ya itu untuk ini. Dan untuk untuk masalah alat ini yang sebenarnya saya kepengen juga seperti pengkuburan. Alat pengkuburan itu kan
hampir tiap tahun itu dibelikan, tapi ya itu lagi lengit terus itu lah. Jadi yang ini sama dengan timbangan itu kan sudah saya nggak salah 9 buah dibelikan di sini, sudah satu sama yang 20 kilo satu, tapi ternyata ya sekarang masih ada nggak ini timbangan itu masih ada berapa itu? Timbangan tuh ada 6, tapi rusak 3. 6 rusak 3. Ya. Timbangan ya itu. Sama tali sapi itu masa tiap tahun beli, padahal kan plastik itu mungkin 10 tahun nggak bakal apa-apa. Sudah kemati tiap motong saya karungi, jangan sampai. Tapi kok bisa dibuang orang atau gimana loh sekarang tuh. Sampai itu saya cari-cari, padahal tiap tahun tuh beli. Maka cobalah. Sudah begitu selesai saya karungi juga. Jadi untuk alat ini ya sementara yang ada aja, yang ada kita mohon bawa, kalau yang nggak ada kita usahakan nanti ini nih, usahakan karena memang inventaris di umum ini agak ekstra ininya jaganya, apalagi yang jaga masjid itu hampir tiap bulan ganti, itu karakter orang lain-lain, ada yang nggak perlu buang, sampai kemarin saya nyari itu toa aja di depan ini dilempar ke belakang, saya lah toa itu masih bagus padahal, kata mau ditempati, ternyata itulah yang ini. Makanya kalau memang nanti sudah permanen tempatnya ada kunci, perlu kita lengkapi alat apa aja ya, alat kuburan untuk ini korban, kita guyur lah, tiap tahun kita beli, kita buatkan permanen tempatnya dulu untuk pengamanan dulu. Karena kalau untuk juga kadang-kadang orang pakai minjam kita nggak kasih macam mana, cuman kita nggak mungkin ngontrol terus kan, jadi dipinjam lupa belum balik kan. Gerobak itu sudah 3 kali kalau nggak salah balik, tapi pas gotong royong orang salah bawa pulau, yang punya masjid ke bawah, yang ini gitu ya udahlah, udah apa aku bilang ini dan itu, jadi saya kan sering salah bawa gitu loh ya. Parang itu belum seminggu saya belikan, parang panjang itu belikan, sabit, cangkul, ya itulah. Apa banyak orang ke masjid aku bilang, tapi kok ini orang itu kan nggak ada. Jadi insya Allah untuk alat-alatnya kita inilah. Cuman yang aman itu kan alat apa itu, kendaraan itu yang sampai kini alhamdulillah utuh, kendaraan terakhir kita gitu. Osong-osong itu walaupun stainless tapi alhamdulillah sampai kini aman gitu loh. Tapi kalau yang lain itulah ada susah ini. Oke. Ada tahun-tahun sebelum puasa iya. Jadi tunjuk siapa yang bertanggung jawab atas alat. Jadi waktu selesai dia yang mengumpulkan. Jadi kalau seperti ini, selesai semua pulang. Ya, sebenarnya sudah seperti itu Pak. Seperti alat kuburan ini sudah ada yang tanggung jawab, bahkan dia bisa balik. Tapi karena mungkin yang meninggal itu 7 RT ini pindah-pindah, yang mungkin lupa pula yang balikkan, mau itu nggak balikkan. Akhirnya yang tanggung jawab aja tanyanya ke saya, Pak Wadi, cek la ilaha illallah. Jika saya nggak tanggung jawab, tapi justru saya yang ditanya itu saya terus itu. Jadi insya Allah nanti kita buatkan yang permanen, alatnya di masjid ini aja kita buat kamar khusus kita urutin. Jadi untuk alat-alat, iya untuk sekretaris untuk ini nanti insya Allah kita buatkan gitunya. Karena kan tempat masih banyak juga, cuman nanti jadi yang tanggung jawab kita bentuklah, paling tidak per RT nanti seperti kuburan itu kita bentuklah, per RT harus ada gitu, jangan sampai tergantung 1 orang atau 2 orang, tiap ada ini situ. Kalau nanti kita usulkan aja ke Pak RW sama Pak Takmir tuh untuk
sekaligus penguburan itu. Jadi biar sekalian. Ya bisa itu. Ya. Oke, nanti mungkin untuk Sidul itu musul. Ada yang nanya lagi? Sidul. ada yang bertanya lagi? Pak Jadul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mampu. Terima kasih. Oke Pak, kita ulangi ya. Untuk yang khusus satu kelompok tanggung jawab perut itu kan orang 13. Saya buat 13 itu dari nomor 1 sampai 13. Jadi nomor 1 tanggung jawab ke kelompok 1 sampai nomor 13 kelompok ke 13 masuk ke 13. Jadi yang orang 6 itu jadi jangan orang 7, satu kelompok berarti orang 7, tapi dikhususkan yang satu ini untuk perut tanggung jawab itu. Ah, yang untuk masalah kepala sama kaki orang 6 itu tadi yang jago. Jadi yang tanggung jawab perut itu satu orang itu di kelompok 1 itu. Jadi satu orang nomor 1. Ya udah masuk ke kelompok 1, tanggung jawab nanti selesai masukkan ke kelompok 1 sampai yang ke 13. Jadi ada semua yang ngontrol satu kelompok itu. Perutnya ada yang tanggung jawab. Iya, 13 ini khusus perut, tapi tiap satu kelompok itu yang tanggung jawab satu orang, nomor 1 dari kelompok yang 13 tadi. Tapi kok membersihkannya 13 orang tadi. 13 orang, jadi tanggung jawab. Kau masuk kelompok 1 harus bawa nyetor ke 1. Yang nomor 2 juga tanggung jawab ke nomor 2, kelompok 2. Jadi nggak insya Allah nggak hilang gitu loh perutnya itu. Masa perut aja hilang? Kalau kotorannya nggak masalah hilang nanti di situ ini. Karena sudah berulang kali, gitu saya ditanya terus gitu ya nanti. Jadi untuk masalah kulit nanti juga dipotong aja. Paruh ini potong 4. Nah kakinya sampai biasanya nggak semua orang senang kaki gitu loh ya kan. Karena belum bisa makan tapi nggak bisa ngolahnya biasanya itu kalau di kaki. Makanya itulah untuk panitia aja. Insya Allah nggak salah gitu. Gitu. Niki Pak, ini kan sudah ada nomor 1 sampai 13. Nanti kalau sudah pelaksanaan, ini kan orangnya cuma 50%, belum tentu ada ya ini. Kalau sudah nanti pagi perencaksaan, insya Allah saya panggil semua. Saya jelaskan yang 13 orang khusus ini. Kau masuk ke 1 itu tanggung jawab ini store. Cuman kerjakannya sama-sama di satu tempat itu. Ini kan sudah dibagi Pak 13. Jadi aku pikir kami ini betul.
yang 13 itu tetap mengerjakan perut. Tetapi penanggung jawabnya ada satu. Kan tidak serempak nyembelihnya itu. Pertama sapi satu, penanggung jawabnya Harin, Rohim misalkan kan, sapi satu penanggung jawabnya Rohim. Jadi Rohim nanti dengan kawan-kawannya yang 13 itu masukkan dalam kalenteng, bawa ke situ. Ada yang megang selangnya di situ. Jadi 13 itu kerjanya ngerjakan perut. Tapi tempat nanyo andai kata sapi 7 tidak ada perutnya. Jadi nanti ditanyakan kepada yang nomor 7 itu, perut sapi 7 kemana? Nah tempat menanyukannya itu baik, penanggung jawab itu. Kerjanya kerja sama-sama. Dan mungkin satu orang tuh nganukan perut satu. Jadi misalkan sapi satu orang ngerjakan perutnya. Dia habis tugas balik dia. Yang sapi 13 nunggu sampai potongan 13. Tidak seperti itu. Nah, sama-sama kerjanya sama-sama. Nah kemudian dari 6 itu misalkan dari 6 orang itu ada yang tidak bisa ngupas palanya. Mungkin minta bantuan dengan kawan yang lain. Saya tidak bisa buka pala, coba bantu. Nah, seperti itu. Nah, itu aja. Ya. Gimana Pak? Malah lepas Pak. Gimana Pak? Sudah dijelaskan dengan Pak Takmir juga, dengan Pak Ketua. Pak Warji. Ya, coba. Pak Warji ada enggak lagi? Yang 4 orang ini dia. Pokoknya gini Pak Dul, Pak Zaidul, saya tahu jawab yang 13 orang ini. Nanti saya panggil, pokoknya jangan pegang perut ada, satu kaki ada, itu aja. Yang sesuai perbedaan tadi, tanggung jawab kelompok 6 orang. Sementara yang 13 kan kok nomor gitu? Oh, yang 6 orang itu masalah sapi. Yang sapinya kecuali perut. Yang 6 orang itu masalah sapi. Yang 6 orang kecuali perut. Iya. Iya kecuali perut ini berhubungan dengan koordinatornya. Iya. Oh iya. Dia tidak tidak merubah jumlah kepanitiaan itu. Kepanitiaan itu ada 6 orang. Tidak berarti jumlahnya menjadi 7 dengan orang perut ini tidak. Jadi 6 orang itu tetap mengerjakan satu sapi. Seperti itu kan. Ada pun yang menanggung jawabkan perut, ada satu-satu misalkan. Dia berhubungan dengan koordinatornya. Misalkan koordinatornya itu siapa? Siapa? Koordinatornya paling atas. Carin, misalkan koordinatornya Carin. Jadi yang memberi nanyo dengan Carin. Selesai kamu nyembelih, sudah. Mana perutnya itu? Nah, dia nanyo dengan koordinatornya. Bukan berarti yang 7 ini termasuk kelompok yang 6 itu. Nah, pokoknya tanggung jawab ini ketua panitia, cek itu baik. Ya. Ini kita ulangi lagi ya Pak Zaidul, karena ini nggak saya rubah seperti nggak biasanya. Karena itulah tiap tahun itu ibu-ibu nanya perutnya kok hilang terus gitu loh. Makanya saya buat 13 orang khusus 13 ekor sapi ini. Tapi ada yang tanggung jawab saat 13 ini bagi orang kelompok 13 ini. Tiap orang harus kau tanggung jawab sapi 3. Ya udah kau harus kerjakan antar ke kelompok 3. Yang nomor 4 juga macam itu. Bawa nomor 4 selesai bersih bawa ke kelompok 4. Jadi kalau orang 6 itu tetap orang 6 itulah mengerjakan palak sampai kaki itu. Insya Allah ya Pak, kalau perut ini kalau sudah keluar nggak nyampe sejam membersihkan ini, apalagi sampai orang 2 orang 3 nggak sampai sejam. Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terima kasih. Ini sudah ya kelompok khusus perut ini ya sebenarnya 13 orang. Ini sudah 5 orang. saya temui. Ini yang datang 5 orang di sini. Ini sudah 5 orang. Yang datang 5 orang itu sudah jelas ya yang 5 orang ini. Yang enggak datang insya Allah ini tanggung jawab semua karena sudah saya hubungi semua, bisa semua. Seandainya nanti ada yang halangan kita tackle, kita katakan yang orang dari orang yang datang ke perut itu intinya, insya Allah gitu. Karena inti evaluasi dari tiap tahun itu orang, makanya saya ngambil dari orang luar itu, yang orang 4 ini biasanya sudah profesional ini, masa perut ini. Berapa tahun tiap ini saya ambil di mana-mana itu orang 4 ini sudah profesional masalah perut ini, dan dia tanggung jawab insya Allah. Kalau nggak saya suruh, kalau nggak ngambil lah, dia nggak mau gitu. Karena kemarin tuh nggak ada dari luar, di orang dalam semua. Itulah buktinya 16 semana paling 10 yang balik, yang 6 sapi itu nggak ada perutnya nampaknya. Siap saya kok nggak dimasukkan, nggak ada paknya. Ya, itu apa dibuang apa ini saya nggak tahu itu. Jadi makanya saya rubah gitu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semua untuk ini sebetulnya tahun ini kita tahu lebih baik gitu. Mungkin itu ya Pak. Iya. Yang lain bapak-bapak, Mbak Jadul sini mana Pak? Oh, sementara bisa diterima. Yang lainnya bapak-bapak? Pas. Tuh ada bapak, Pak Indrawarti, silakan. Kaki. Nah, masalah kaki ya Pak. Nah, itu termasuk itu juga saya evaluasi Pak. Makanya satu kelompok itu harus ada kulit, ada kaki, ada kepala, harus di satu kelompok itu harus ada. Karena kan biasanya kepalanya merantau kemana, kakinya orang lagi lari ke sana. Jadi antara kaki dan kepala itu ternyata bertolak belakang. Ada yang kakinya ke utara tapi kepalanya ke selatan, itulah kemarin banyak hilang. Makanya kita sekarang satu kelompok tanggung jawab 1 ekor itu. Kita bisa cek. Kalau enggak untuk panitia silahkan bagi yang 4 itu, siapa yang mau kaki, siapa mau kulit, bagi aja belah 4. Jadi itu aja nih. Iya, satu kelompok enggak boleh keluar dari kelompok itu. Karena kalau biasa kalau dikumpulkan kan ada sananya, saya minta untuk jamu, untuk obat, dikasih. Nah, jadi kelompok kan enggak tahu. Makanya saya rubah lagi ini. Insya Allah jadi antara kulit, kaki dan kepala satu arah. Jangan sampai ada ya kulitnya ke utara, kakinya ke selatan, kepalanya ke timur. Itulah makanya sering hilang kan nggak kompak. Mungkin itu ya Pak. Pak Indra. Pak Indra Warti gimana? Aman nanti kan Ada yang lain bapak-bapak? Kalau enggak saya simpulkan dulu kalau enggak ada. Yang pertama tadi dari Pak Indri yaitu tempat mencuci perut tadi sudah terjawab. Kedua Pak Ciarin tadi yang pertama untuk alas mencuci usahakan ada alasnya tempat mencuci perut tadi. Terus masalah inventaris alat. Dan Pak Jedul tadi tentang tugas dari pencuci perut, ya, bagian perut. Ya. Terus Pak Indrawati tadi tentang kaki, ya, kepala, semua utuh, yaitu untuk satu kelompok, semua utuh di situ. Dan untuk timbangan diharapkan nanti setiap kelompok ada Pak ya, kelompok timbangan. Berapa aja satu? Setiap kelompok menyediakan timbangan yang sekilo, minimal yang sekilo. Minimal yang sekilo lah. Minimal yang 1 kilo untuk menimbang yang sekitar di bawah 1 kilo. Hah? Asahan. Ya ini dengan asahan nanti. Ya.
termasuk azan nanti ada Pak azan. Baiklah, itu lain-lain sudah terlaksana atau apa? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh lupa yang kurang. Ah. Ya. Oke, terima kasih. Pertama, Pak RT 20 nanyakan masalah lubang ini. Masalah lubang sudah saya rencanakan kemarin tuh, untuk lubang kotoran kita ngupah aja. Kita upahkan aja paling 2 orang itu sehari selesai itu. Dan untuk lubang yang kedua untuk pemotongan nanti sekalian ya. Ya lubang darah itu kita buat 2 lubang, nanti paling 40 kali dalam semeter tidak masalah gitu jatuh. Insya Allah kita upahkan aja yang lubang itu nanti ini. Kalau Maeta nggak sanggup suruh buat lubang, namanya udah nggak sanggup lagi. Jadi kita upahkan aja gitu. Oke. Gimana Bapak? Pak Pangancam? Udah Pak. Sip. Yang lainnya nggak ada lagi Bapak-bapak? Kalau nggak ada, yaitu acara kelima yaitu doa kepada Bapak Aman Yamin SH, kami persilakan. Kalau susun acara bukan apa? Iya Pak. Suruh video call aja. Jadi mungkin kita hari Jumat itu, habis Jumat sore itu tuh kita perlu gotong royong satu. Masalahnya gini, kita jangan seperti kemarin itu orang luar itu ikut ke tempat daging itu. Jadi maksudnya apa, nanti pakai tali rapia, ada pintunya. Di samping kita ini mikirkan COVID juga, banyak orang luar, kita menjaga daripada daging ini. Nah kemudian kita perlu pintu seperti itu. Kadang-kadang itu ada ibu-ibu yang sengaja lusuh datang bajunya agak seperti itu, kasihan memang kita lihatnya. Tapi kadang-kadang modusnya seperti ini, dia kasih 1 kantong, yang nunggu di situ tuh sudah ada yang tukang nampung yang 1 kantong ini. Jadi artinya kita selektif lah. Memang kita kasihan dengan ibu-ibu kadang-kadang yang seperti kemarin itu lewat zuhur bahkan sampai 1:30 masih nunggu di sini. Nah kita kasihan. Tapi kadang-kadang mereka itu sudah dapat dari sini, dia lari ke tempat lain, ngumpul lagi dan lain sebagainya, ya. Nah itu. Jadi benarlah ketua panitia tadi, andai kata memang ada yang mau dikasih, jadi lewat jalurnya aja. Misalkan kasih tahu dengan panitia, kalau bisa saya minta 1 kantong, ada yang kasihan untuk dikasihkan seperti itu. Daripada kita ngasih yang berjubel tidak nentu itu, ya. Dah, kira-kira tidak ada lagi ya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak sabar menunggu sampai selesai rapat ini, mendapat barakah. Kemudian yang tidak hadir kita husnuzon saja. Husnuzon dalam arti ada yang lagi bertamu, ada yang lagi membobokkan cucu misalkan tidak sempat datang, kita husnuzon saja ya. Husnuzon. Mudah-mudahan mereka itu sudah siap, rasanya sudah siap. Apalagi informasi dari ketua panitia tadi sudah dihubungi. Jangan lupa bawa asahan, sebab pisau kita itu pisau kepayang.
pisau kepayang ini 2 kali motong daging tumpul. Berbeda dengan pisau rawas. Kalau pisau rawas tajam. Ya. Walaupun tidak biasa dia tetap tajam. Ya. Baiklah. La ilaha illallah nang ini. Memang sudah ngusul supaya setiap kelompok bawa batu asan, setiap kelompok bawa kapak. Tidak serempak ngapa itu kan? Iyo. Memang itulah kalau orang masih bujangan jomblo itu itulah dia. Nah ya. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudara, untuk mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, nanti Anda kata ada hal-hal yang belum ini tuntas, ya kita ngobrol piece to piece saja ya. Nah, kita doa dulu ya. Tawarkan siapa yang punya timbangan bawa. Oh sudah tadi. Yang punya timbangan kecil terutama bawa. Jangan bawa timbangan 50, yang kuningan itu tidak usah, beratnya. Timbangan kecil, timbangan warung. Nah, bawa. Sudah itu nanti bawa balik. Kemudian usul yang paling tepat tadi supaya masjid ini menyiapkan inventaris alat. Memang sudah dijelaskan oleh panitia. Tapi ke depan biarlah yang salah bawa, yang lupa mengamalikan tadi itu biarlah, yang lalu biar berlalu. Kita kan punya gudang itu nanti. Gudang itu nanti ada kuncinya, termasuk ringgo-ringgo, termasuk di situ nanti. Kita barusan ini beli alat untuk kuburan, ada cangkul, ada sekop, ada gerpu. Tapi sekarang penyimpanannya tuh di rumah yang gali, Pak Padlal. Nah di rumah Padlal, barusan kita beli. Nah nanti, barusan lagi yang dibeli kelenteng, ada itu kelenteng. Nanti kita kasih merek kelenteng itu supaya jangan kelenteng. Apa namanya? Kelenteng. Ada kelenteng. Jadi nanti kita kemarin beli kelenteng 1, nanti kita kasih merek Al Mubarokah mereknya. Window cangkul ya nanti kita lengkapi. Oh iya nanti kita simpan situ. Ya. Ya. Nanti kalau perlu seperti ini nanti bisa kita keluarkan ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, supaya kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, hasil yang kita musyawarahkan pada malam hari ini diredoi oleh Allah, kita sukses dalam menyelesaikan pekerjaan ini menuju yang lebih baik. Jangan ada fitnah di antara kita, jangan ada ocehan di belakang, tidak boleh ngoceh-ngoceh di belakang. Sebab kita sudah forumnya sudah terbuka, silakan sampaikan. Jadi mudah-mudahan itu semua kita terhindar. Mengawali dari doa ini kita baca umul kitab ila hazinnya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi bainana bainahum khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allahumma ya Allah Tuhan kami, pada malam hari ini di rumahmu ini, di Masjid Al-Mubarakah ini, kami telah berkumpul, telah bermusyawarah untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka menghadapi korban yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Ya Allah Tuhan kami, titipkan dari dalam hati kami masing-masing supaya apa yang kami kerjakan ini ikhlas kami kerjakan. Semoga semuanya ini mendapat imbalan pahala darimu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada
iri, dengki, suuzon, serta saling ejek, saling hina dan lain sebagainya. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah yang dapat memberi petunjuk hati-hati kami ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dengan kami berkorban ini semoga hati kami terpaut dengan masjid ini. Kami akan lebih giat lagi melaksanakan ibadah di dalam masjid ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, usaha dan upaya kami telah berbuat untuk melaksanakan ibadah kepadamu supaya Engkau terima ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ke depan ini semoga kami dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Jauhkanlah kami dari virus-virus yang menakutkan itu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, semoga Engkau jaga keluarga kami ya Allah. Semoga keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Dapat Engkau sampaikan cita-cita kami kepada anak keluarga kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, andai kata saat ini keluarga kami ada yang dalam keadaan sakit ya Allah, semoga Engkau cabutkan penyakit yang ada padanya ya Allah. Sembuhkanlah dia dalam sakitnya ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini ya Allah, karena dunia ini tempat kami berusaha. Jadikanlah kehidupan kami di akhirat nanti, karena akhirat tempat kami kembali ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara yang kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku pembawa acara, apabila membawakan acara dari awal hingga akhir kurang berkenan di hati bapak-bapak saudara sekalian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rapat panitia kurban yang Mubarakah atas pusat Hidayah. Semoga pelaksanaan kurbannya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam